Kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami menyambut itu dengan penuh rasa syukur, dan pagi ini kami sudah berada di tempat sekolah di mana kami akan melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Tuhan, kami ingin mendasarinya dengan mendengar firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, biar kami sungguh-sungguh datang kepadamu dan mendengar kebenaran-Mu. Ampunilah kami yang berdosa ini, dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
Bacaan firman Tuhan untuk kita semua di pagi ini terambil dari surat 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Dan yang menjadi nats bacaan pagi ini terambil dari ayat 2 dan 3. Demikian yang tertulis dalam firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Tema hari ini adalah God is the only reason. Berbagai pergolakan terjadi saat awal pandemi. Gereja memutuskan untuk mengubah ibadahnya menjadi ibadah yang dilaksanakan secara daring. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tadinya dilaksanakan secara langsung, artinya bertemu dan tatap muka, diubah menjadi kegiatan yang berlangsung dalam jaringan. Apa respon saat itu? Berbagai pihak memang mengkhawatirkan ibadah yang dilakukan secara daring tidak membantu membangun spiritual. Itu kata mereka. Apakah hal itu memang benar-benar real, bahwa itu sesuatu yang sungguh? Ini menjadi pertanyaan, dan melalui waktu yang sudah kita lewati, tentu ada jawaban-jawaban yang bisa kita temukan. Tidak sedikit godaan yang dapat mengganggu kenikmatan dan kehikmatan daripada ibadah, bahkan tidak sedikit yang memperlakukan ibadah daring sebagai sebuah tontonan saja, ya, bahkan sebuah hiburan, ya. Mungkin bisa saja ada yang melihat seperti itu. Melihat fenomena ini kita tentu merasa khawatir. Ya, jangan-jangan apa yang tadi di awal menjadi pertanyaan memang benar-benar adanya, atau itu sesuatu yang memang ditakutkan sejak awal. Apakah memang ibadah daring tidak mampu membangun spiritual jemaat hari ini? Bukankah pagi ini juga di sekolah, setiap hari Senin, akan dalam setiap hari kita sedang berada dalam jaringan dan sedang melakukan komunikasi, menyampaikan informasi, menerima informasi. Dan dari situ kita belajar, kita mengetahui sesuatu yang ingin kita pelajari. Bapak Ibu para siswa yang dikasihi oleh Tuhan, terkait dengan pertumbuhan spiritual, kita sering memang menyalahkan pihak lain apabila kita tidak cukup puas dengan kegiatan pertumbuhan spiritual yang ada. Apakah karena ibadah daring atau karena penyelenggaraan ibadah tidak cukup memuaskan kita, lalu kita mengatakan bahwa semua yang terjadi ini membuat kita kurang merasakan puas. Khusus untuk atau terkait dengan spiritual, pertanyaannya adalah, apakah pertumbuhan spiritual itu ditentukan oleh pihak lain, dibentuk oleh pihak lain, ataukah pembentukan spiritual itu adalah diri kita masing-masing? Ketika kita mau mengikuti ibadah, apapun bentuknya, apapun keadaannya, bagaimana hati kita, pikiran kita siapkan terlebih dahulu untuk memenuhi apa yang kita butuhkan secara spiritual. Nah, para siswa yang dikasihi Tuhan, Petrus mengingatkan kita, jadilah sama seperti bayi yang selalu ingin akan air susu yang murni. Secara naluri, memang seorang bayi menginginkan air susu. Itulah kebutuhan satu-satunya. Bapak Ibu dan para siswa yang dikasihi, gambaran ini sebenarnya mengajak kita untuk memahami bahwa kita itu membutuhkan Tuhan.
Kita itu seperti bayi yang punya kebutuhan utama adalah kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, apapun kesulitan kita, jika kita merasakan kehadiran Tuhan dan Tuhan adalah kebutuhan kita, maka tentu apapun keadaan yang terjadi, apapun problema-problema yang mungkin muncul di dalam kehidupan kita, kita tetap membutuhkan Tuhan dan kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan menemui kita. Biarlah renungan di pagi ini mengajak kita untuk memahami bahwa iman dan spiritual adalah hal yang kita butuhkan dan itu tidak dibentuk oleh siapapun. Yang membentuk, yang menumbuhkan itu adalah diri kita sendiri. Mari belajar untuk membangun dan membentuk spiritual iman itu di dalam kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskan